Halo, terima kasih sudah menyaksikan video berikut. Tugas LK 3.1 PPG dalam jabatan kategori 2 2022 Best Practice Metode STAR dengan judul Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam Menulis Recount Text Menerapkan Model Pembelajaran Inovatif Project Based Learning atau PJBL dengan media audio visual. Perkenalkan, nama saya Asih Aprilianti SPD. Unit kerja saya ada di SMA Negeri 1 Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 jurusan Bahasa Inggris di Universitas Palangkaraya. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Yang pertama, motivasi niat belajar peserta didik sangat kurang terhadap mapel bahasa Inggris, terutama materi recount text. Yang kedua, guru hanya fokus memberi materi tanpa memperhatikan kondisi dan karakter peserta didik. Yang ketiga, guru tidak menerapkan model pembelajaran interaktif untuk menarik perhatian peserta didik. Yang keempat, peserta didik tidak fokus ketika video pembelajaran ditampilkan karena kurang memahami arti dalam bahasa Inggris. Praktik ini penting untuk dibagikan karena menjadi motivasi diri sendiri untuk lebih baik dalam mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam mengajar, sehingga tidak menjadi guru yang membosankan dan selalu dirindukan peserta didik. Kedua, membantu rekan guru dalam mengalami kesulitan yang sama ketika ada di dalam kelas, sehingga bisa jadi contoh teladan untuk menjadi guru yang profesional. Minat peserta didik mengikuti proses pembelajaran meningkat. Peran dan tanggung jawab sebagai guru. Yang pertama, merancang dan membuat perangkat pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, materi yang akan diajarkan, penggunaan sumber belajar, model yang sesuai dengan materi, dan media ajar yang inovatif. Yang kedua, melaksanakan proses belajar sesuai dengan perangkat pembelajaran yang sudah dibuat. Yang ketiga, membantu peserta didik dalam memfasilitasi persiapan, pelaksanaan, dan menampilkan hasil akhir proyek. Yang keempat, selalu mendampingi peserta didik dalam pembuatan proyek. Beberapa tantangan yang dihadapi ketika menjalani proses ini adalah: yang pertama, guru harus meningkatkan motivasi niat belajar siswa dengan menerapkan pembelajaran yang menarik serta menyenangkan sehingga peserta didik betah dan tidak mudah bosan untuk mengikuti kegiatan belajar. Yang kedua, guru sebaiknya menggunakan model-model pembelajaran abad ke-21 seperti PBL ataupun PJBL supaya proses pengajar tersusun rapi dan terpusat pada peserta didik. Yang ketiga, guru harus menguasai penggunaan media interaktif dalam proses mengajar karena akan sangat mudah membantu dan memudahkan penyampaian materi dan peserta didik akan mudah menerimanya. Yang keempat, selain memberikan pembelajaran atau soal berbasis LOTS, guru juga sebaiknya menerapkan pembelajaran berbasis HOTS lebih banyak. Begitu pula untuk penerapan STEAM TPEC dalam proses mengajar. Karena hal tersebut akan mempengaruhi peningkatan keterampilan critical thinking, communication, collaboration, and creativity and innovation, atau disingkat dengan 4C, peserta didik. Yang kelima, guru harus lebih menguasai kondisi kelas dengan jumlah peserta didik yang banyak, sehingga guru mengalami kesulitan dalam melakukan pemetaan karakter didik. Peserta didik harus lebih aktif dalam kelompok sehingga bisa bersama memecahkan masalah yang dihadapi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan: meminta alternatif solusi dari permasalahan yang dihadapi dari kepala sekolah ataupun guru senior dengan melakukan wawancara. Kemudian, mengkaji literatur untuk menentukan solusi yang sesuai.
Menyusun jadwal pelaksanaannya, dan yang terakhir, koordinasi dengan guru lain dan peserta didik di kelas. Yang terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran yang pertama, dosen pembimbing dan guru pamong sebagai fasilitator dan pembimbing kegiatan PPL. Yang kedua, kepala sekolah sebagai penanggung jawab di sekolah. Yang ketiga, guru senior sebagai teman diskusi. Yang keempat, juru kamera yang membantu mendokumentasi. Yang terakhir, peserta didik sebagai subjek dalam pembelajaran. Dampak dari aksi ini, peserta didik sangat terbantu untuk memahami materi yang diberikan melalui presentasi PPT dan tayangan video yang dicantumkan teks arti terjemahan. Peserta didik bersemangat mengikuti pembelajaran karena model pembelajaran yang diterapkan merupakan hal baru yang mereka dapatkan. Peserta didik dapat bekerja sama dalam kelompok dan bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan sehingga menghasilkan produk yang menarik. Hasil dari aksi yang dilakukan sangat efektif karena penggunaan pendekatan STEAM TVEC dan penerapan pembelajaran inovatif yaitu PBL serta penggunaan media dan pembelajaran audiovisual sebagai strategi untuk meningkatkan kemampuan menulis rekonteks peserta didik dalam bahasa Inggris ternyata dapat memberikan hasil yang efektif. Hasil yang efektif tersebut terlihat pada peserta didik yang mudah memahami materi yang disajikan, bisa menyelesaikan produk secara berkelompok dengan baik dan tepat waktu, kemudian lebih berani melakukan presentasi di depan kelas. Peserta didik juga semakin menguasai kosakata melalui kolaborasi antara penunggasan materi dan pembuatan produk. Dan selain terdapat peningkatan kemampuan menulis, peserta didik juga mengalami peningkatan kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris, baik saat diskusi maupun presentasi, serta nilai LKPD dan evaluasi akhir peserta didik mencapai target pembelajaran di atas KKM. Pembelajaran dari keseluruhan proses untuk guru, guru dapat belajar mengidentifikasi masalah yang dialami peserta didik di kelas dan menganalisis faktor penyebabnya serta mencari strategi sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, selain itu, untuk peserta didik juga bisa menambah ilmu pengetahuan yang baru dan dapat menciptakan kerjasama yang baik, dapat menghasilkan produk yang nyata dan lebih berani melakukan presentasi, dan merasa lebih mampu menulis bahkan berbicara dalam bahasa Inggris, serta dapat menumbuhkan rasa senang dan minat peserta didik untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Selain itu, guru juga termotivasi untuk belajar menyusun perangkat pembelajaran sendiri. Kemudian, guru juga bisa menjadi motivator agar peserta didik semangat belajar dan lebih berinovasi. Demikian sajian singkat saya tentang best practice yang sudah saya buat untuk kelengkapan tugas LK3.1 pada PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 jurusan Bahasa Inggris Universitas Palangkaraya. Terima kasih. Thank you so much for your attention.